itu tidak ada satupun yang nyampe Pak, sudah berbulan-bulan. Khawatir barang-barang yang saya kirim, yang kita kirim itu expired Pak, karena udah 4 bulan ya. Jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras. Jika Anda mengirimkan barang-barang Anda, kiriman-kiriman Anda ke Indonesia dan bertanya, mana barangnya kok belum sampai? Di belakang saya inilah barang-barang Anda. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya ini salah satu orang yang pernah bekerja di Malaysia, geng. Dan saya sebelum pulang ke Indonesia sini di bulan 1 tahun 2024 ini, geng, saya mengirim barang dari Malaysia ke Indonesia. Jadi saya sebelum pulang itu sudah ngirim barang itu, geng, barang paket ya. Nah, saya baliknya bulan 4, saya ngirimnya bulan 1. Saya rasa barang itu nanti saya sudah sampai rumah, barang itu sudah ada di rumah. Akan tetapi, geng, sampai saat ini barang saya itu belum sampai, geng. Dan rencana saya barang-barang itu sebagian saya buat untuk kado ataupun hadiah hari raya, dan ini hari raya sudah lewat jauh, geng, tapi barang saya itu belum sampai sini. Saya takutnya barang itu nanti sampai di sini makanan itu basi, tak sudah kadaluarsa, tak kan sia-sia, geng. Dan saya pun masih pelik kenapa hal-hal yang macam itu masih ada. Dan katanya BP2A PMI ya, itu yang ngurusin barang-barang itu, yang ngurusin bea cukai itu katanya sudah dipermudah. Tapi nyatanya sampai saat ini saya masih mengeluh dengan dengan barang-barang yang saya kirim itu, geng. Kalau masalah isinya itu memang tak berharga sangat lah. Mungkin bagi kalian tuh kalau di nominal uangnya itu tak seberapa banyak, tapi menurut saya itu sangatlah berharga karena itu untuk hadiah keluarga saya, geng. Dan ternyata, geng, itu bukan hanya saya saja yang mengalami, geng. Ada beberapa seorang PMI ataupun TKI Malaysia yang mengalami saat itu. Hingga sampai saat ini pun barangnya belum sampai juga, geng. Saya ada videonya, cuma kita tengok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami ini PMI atau pekerja migran Indonesia yang saat ini tinggal di Malaysia. Yang dulunya itu disebut sebagai TKI, Pak. PJTKI. Disebut sebagai TKI, tapi sekarang sudah TKI. menjadi PMI, yaitu pekerja migran Indonesia. Kami saat ini sedang mengalami keluhan, Pak, terkait barang-barang yang kami kirim ke kampung halaman, ke Indonesia, tepatnya untuk oleh-oleh keluarga di kampung. Itu tidak ada satupun yang nyampe, Pak, sudah berbulan-bulan. Khawatir barang-barang yang saya kirim, yang kita kirim itu expired, Pak, karena udah 4 bulan ya. Barang-barang masih belum keluar dari bea cukai di Semarang. Juga barang-barang sebenarnya itu nggak ada yang spesial, Pak, yang kita kirim itu, Pak, hanya makanan-makanan untuk hidangan di hari raya, Pak. Jadi kita itu sudah berusaha untuk membuat senang keluarga kita yang di kampung, tapi ternyata barang yang kita kirim sampai hari ini pun tidak ada kejelasan, Pak, akan dikeluarkan atau tidaknya. Jadi kami mohon untuk Bapak Presiden segera menindaklanjuti, datang ke gudang Semarang di bea cukai khususnya untuk menindaklanjuti barang-barang kami yang tertahan di Semarang, Pak. Bagaimana prosesnya agar segera cepat dikeluarkan dari gudang Semarang itu, Pak? Iya, karena tanpa campur tangan dari Pak Presiden, Pak,
dulu sudah dibuat undang-undang ya di bulan Desember tahun 2023. Akan tetapi sudah direvisi lagi hingga sampai saat ini, tapi masih belum ada barang-barang yang keluar, Pak. Itu yang kami sesalkan, itu yang kami risaukan saat ini. Tak ada satupun barang yang keluar hingga sampai saat ini, Pak. Ya, padahal di media sosial itu sudah banyak banget Pak pemberitaan bahwasanya akan ada kelonggaran untuk barang-barang yang kita kirim. Tapi nyatanya sampai hari ini pun barang kita pun tidak keluar, Pak. Kita mewakili sedikit banyak dari PMI yang ada di luar negeri nih, Pak. Kerisauan kita, kegelisahan kita itu akan barang-barang kita, Pak. Kita itu tidak mengirim barang-barang mahal kok, Pak. Itu hanya sejenis snack-snack dan makanan ringan. Adapun pakaian pun pakaian bekas kita. Kita bukan tidak mengikuti peraturan yang ada, Pak. Kita sudah mengikuti peraturan yang ada, tapi nyatanya sampai hari ini paket kita pun masih ditahan tanpa kejelasan akan dikeluarkan atau tidak. Jadi kami mohon, Pak, dengan segera untuk menindaklanjuti mengeluarkan paket-paket kita yang saat ini tertahan di sana. Terima kasih, semoga ini mewakili dari suara pekerja migran Indonesia, khususnya yang dari Malaysia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sebenarnya apa sih salah kami sebagai PMI ataupun TKI ini, geng? Saya ini sudah mengikuti prosedur yang ada, sudah mengikuti undang-undangnya. Kami pun juga sudah bayar. Kalau ngomongin masalah untung rugi, ya kita rugi, geng. Karena barang yang kita kirim, yang saya kirim, itu memang tak seberapa, geng. Tapi itu sangatlah berharga untuk keluarga saya. Karena itu, ini loh, oleh-oleh dari luar negeri, dari Malaysia, itu betapa bangganya, geng. Orang kampung atau keluarga saya itu bila mendapatkan oleh-oleh ataupun bingkisan buah tangan ya dari luar negeri, semacam saya ini yang dari Malaysia, itu pasti bangga sangat, geng. Meskipun barang itu tak seberapa mahal kan, dan karena macam Milo lah ya, macam Milo saya bawa dari Malaysia itu di Indonesia juga ada sebetulnya, tapi rasanya itu sangatlah berbeda, geng. Kalau masalah kami itu kurang apa ya, dan kami itu, geng, sebetulnya itu sebagai PMI itu penyumbang kepada pemerintah juga, geng, menyumbang kepada pemerintah dan juga mengurangi pengangguran di Indonesia, geng. Maka dari itu saya pergi merantau ke Malaysia. Tapi kenapa malah dipersulit macam ini, geng? Sekarang kita tengok penjelasan dari Ketua BP2MI, geng. Kita tengok macam mana penjelasannya. Jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, ya celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli ya, dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan Lartas tertahan. Dan dua resikonya, satu, dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Iya. Jadi buat teman-teman PMI yang merasa katanya barangnya masih tertahan di pelabuhan, sebutin pelabuhannya pelabuhan apa, kargonya kargo apa, harus jelas. Karena kemarin ada yang udah kirim di pelabuhan tertentu, kita cek ke bea cukai dan ternyata barangnya udah clear, udah keluar. Jadi permasalahannya itu ada di kargonya. Jadi kalau ada yang mau pengaduan barangnya belum sampai ke rumah, dicek dulu ya itu masih tertahan di pelabuhan atau kargonya yang belum kirim ke rumah kalian. Dan kedua adalah kalau emang ada yang masih bermasalah,
Kirimkan jelas pelabuhannya pelabuhan mana, perusahaan kargonya apa. Nanti langsung akan kita cek. Karena Oke. pagi ini cek ke Bea Cukai, rata-rata katanya sudah clear semua, sudah tidak ada yang tertahan. Makanya kita pengen tahu di mana pelabuhannya. Kasih info. Untuk Uya-Kuya, jika ini serius, saya dengan senang hati saya akan antarkan Anda ke gudang-gudang di mana tempat penumpukan barang milik PMI. Ratusan ribu, banyak lagi, ya banyak lagi. Saya ingin kasih tahu ya, ada dari Malaysia, ada dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, ya, Abu Dhabi, Riyadh, Qatar, Amerika, dan berbagai negara. Saya akan tunjukkan kepada Uya-Kuya, jika Uya-Kuya benar-benar serius, bukan hanya sekedar omong kosong menyenangkan PMI, tapi serius. Saya akan perlihatkan langsung di lapangan, langsung di gudangnya, bagaimana kondisi barang-barang itu menumpuk di sana. Saya akan tunjukkan khusus kepada Uya-Kuya, kalau memang benar-benar serius dan peduli, datang ke Semarang. Saya akan temui Anda dan saya akan tunjukkan barang-barang itu yang sekarang sedang menumpuk di gudang. Serius, serius, serius. Silakan Uya-Kuya, saya bersedia. Tunjukkan kepada Anda. Silakan bawa kamera sebanyak-banyaknya. Oke. Kalian para PMI dan TKI, TKW yang ada di mana saja di seluruh negara di dunia, jika Anda mengirimkan barang-barang Anda, kiriman-kiriman Anda ke Indonesia dan bertanya, mana barangnya kok belum sampai? Di belakang saya inilah barang-barang Anda. Ya. Barang-barang Anda masih tertumpuk di gudang ini. Ya, ini ada setinggi atap, ya. Jadi belum terkirim ke alamat di mana Anda tuju. Jadi masih ada di gudang-gudang ini. Dan makin hari makin menumpuk dan tidak satu pun yang keluar dari gudang ini. Ya, ini terlihat ya, di sini kita terlihat ya, ada Dubai, ada Abu Dhabi ya nama ya. banyak betul geng, Masya Allah, tega bener ya. Wah, ini barang paketan loh geng, bukan sampah. Aduh, kami itu mengumpulkan bertahun-tahun geng, untuk mencoba membahagiakan orang tua saya, keluarga saya. Tapi akan tetapi kenapa malah bertumpukan macam ini? Ini memang undang-undang dari pemerintah, oknum kita, atau karena ada pungli atau gimana ini geng? Saya pun pelik ini geng, sangat-sangatlah pelik ini. Aduh, Masya Allah. Kami itu bekerja ke luar negeri, yang kita beri ya siapa? Orang tua, keluarga, anak dan juga istri. Tapi setelah kita dapat apa yang kita inginkan, lalu kita mau kirim ke kampung halaman, lepas itu tak sampai dan bertumpukan di gudang macam sampah macam ini gitu. Siapa coba yang tak sakit hati? Pasti sakit hati. Kalau ngomong pening-pening, macam kita ini rakyat kecil yang sudah tak punya apa-apa, hanya punya tenaga. Setelah kita mendapatkan sikit aja sudah diperas macam ini. Coba bayangkan, coba kalau kalian itu di posisi saya gitu. Mungkin kalian juga akan bingung, pasti akan bingung, pasti pening geng. Mau macam mana lagi? Ya cuma macam inilah geng, kita itu boleh bersuara lewat media ini geng. Kalau kami langsung pergi ke tempatnya sana, ke lokasinya, saya rasa kami itu tak dianggap. Sebab kami itu hanya rakyat kecil, bukan siapa-siapa, tak punya jabatan, tak punya pangkat, tak punya derajat geng. Ya semoga aja dengan video-video ini boleh ditengok oleh oknum-oknum yang bersangkutan, agar mempunyai hati, agar hatinya itu boleh dibuka, agar tahu
Kalau enggak, coba deh para pejabat-pejabat ini suruh bekerja menjadi kuli di luar negeri. Macam mana rasanya, susahnya mencari uang, mencari harta, menafkahi keluarga di luar negeri. Tak tahu kering, tak tahu malam, tak tahu siang, kami tetap bekerja untuk menghidupi, untuk menafkahi keluarga kita. Tapi kalau macam ini yang terjadi, pastinya kecewa saya. Memang bukan semua hasil kerja saya yang saya kirim ini, hanya sebagian, tapi ini adalah sebuah kado atau bisa dikatakan surprise waktu di hari raya waktu itu, geng. Tapi kenapa, geng, sampai saat ini itu belum sampai juga? Ternyata menumpuk beribu-ribu tumpukan, beribu-ribu kotak ada di sini. Dan ini ternyata bukan hanya dari Malaysia saja, geng. Ada yang dari Hong Kong, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepun, Dubai, dan lain-lainnya, geng. Ini semua para PMI. Sebenarnya apa sih salah kami? Kenapa kami mempunyai kemasukan sikit saja kamu buat macam ini? Kami itu tujuannya juga baik, ke luar negeri itu mencari rezeki yang halal dan juga untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Kalian gitu, itu Malaysia itu. Kalian juga sudah tahu sendiri di Indonesia ini nak cari pekerjaan itu tak mudah, geng. Maka dari itu kami itu memutuskan bekerja ke luar negeri, ke Malaysia. Kami pergi ke Malaysia dulu juga kalau ada hal-hal macam itu, geng, itu apakah termasuk pungli, geng, atau memang undang-undangnya dari negara Bapak Presiden kita atau gimana nih? Tapi saya rasa kalau ini benar-benar dari undang-undang dari pemerintahan kita, geng, saya rasa tak mungkin. Sebab saya yakin pemerintahan kita ini baik. Pemerintahan Indonesia, pemerintahan atau Bapak Presiden itu sudah kami anggap sebagai bapak negara saya sendiri, macam sebagai bapak sendiri, geng. Tak mungkin bapak seorang ayah itu akan membocokkan atau memoroti anaknya, geng. Begitupun dengan presiden itu tak mungkin atau memorotin atau mengambil yang bukan hak-haknya macam itu, geng. Nah, ini ada salah satu pihak bea cukai, geng, menjawab hal ini. Macam mana pungli itu yang macam mana tentang bea cukai atau barang keluar masuk ke luar negeri atau ada biaya lain. Coba kita simak dulu, geng. Hai semua, saya Halim, kawan bea cukai yang belum punya Rubicon. Kawan-kawan semua, apakah penerimaan yang bea cukai ambil itu adalah pungli? Ayo kita bahas. Jadi secara umum dan berdasarkan undang-undang, bea cukai itu bertanggung jawab terhadap 3 penerimaan negara. Pertama itu bea masuk, kedua itu bea keluar, astagfirullah, yang ketiga itu cukai. Nah, untuk bea masuk itu dikenakan terhadap barang yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam negeri atau disebut dengan impor. Sedangkan bea keluar itu dikenakan terhadap barang yang dikeluarkan dari dalam negeri ke luar negeri atau disebut dengan ekspor. Dan BK ini hanya barang-barang tertentu. Kemudian yang terakhir itu adalah cukai. Cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang konsumsinya dibatasi atau dikendalikan. Contohnya rokok atau hasil tembakau. Kemudian kedua itu miras atau minuman mengandung etil alkohol, dan yang ketiga itu etil alkohol sendiri itu berdasarkan undang-undang ya. Sedangkan berdasarkan peraturan terbaru rencananya plastik juga akan dikenakan cukai. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang nih, saya mau impor sepatu dari luar negeri, kena cukainya berapa? Bukan cukai, tetapi bea masuk atau PDRI ya, pajak dalam rangka impor. Kalau cukai itu hanya dikenakan terhadap barang-barang tadi, rokok, MMA, etil alkohol, dan terakhir itu rencana sih plastik. Ya sampai sini sudah paham ya? Terima kasih, sehat selalu. Oh, ternyata itu. Tapi saya rasa yang saya bawa dari Malaysia itu tak ada cukai lah macam itu.
asal tak ada rokok, tak ada kosmetik macam itu, tak ada, cuma baju aja, cuma baju, minuman kering, makanan kering macam itu saja, tak ada yang lain sih ya. Nah, semoga aja barang-barang milik PMI, entah itu di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lainnya itu cepat sampai di Indonesia. Dan ini katanya itu sudah sampai di Semarang. Jadi yang dari luar negara itu sudah dikirim, geng, tetapi sesampai di Indonesianya yang berhenti. Jadi kita nggak bisa apa-apa, geng, hanya bisa berdoa saja semoga barang-barang atau hak milik kita yang kita kirim ke Indonesia di waktu kita dulu bekerja di luar negeri, semoga aja cepat sampai ke tujuannya. Semoga aja, geng, dan insya Allah, geng, nanti kalau sudah sampai pasti akan saya rekam, pasti akan buat video. Kita berdoa saja, geng, dan tentunya kalian penasaran kan isinya itu apa saja barang bawaan saya yang saya kirim dari Malaysia ke Indonesia. Oke, geng, dengan semua video yang saya tayangkan ini, semoga kalian semua itu boleh menambah wawasan, dan bukan berarti saya menayangkan ini menunjukkan kejelekan ataupun kekurangan Indonesia, melainkan saya hanya memberikan informasi antara Indonesia dan juga di Malaysia. Kenapa saya tak membahas ke negara lain? Tak berani, geng, sebab saya tak tahu tentang negara lain. Kalau Malaysia, sebab saya pernah bekerja di Malaysia sana. Oke, geng, saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.